Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan kembali update untuk membaca berbagai analisa dari beberapa kemungkinan, dari beberapa fakta yang memang sudah diberikan oleh pihak kepolisian ke media massa. CCTV dan juga keterangan dari Kombes Pol Ahmad Ramadan yang merupakan Kabag Penum Divisi Humas Polri akan aku sinkronkan hari ini. Sebelum aku bahas analisa ini lebih jauh, aku menilai bahwa handphone yang merupakan kategori alat telekomunikasi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ramadan di sini, serta saksi-saksi, serta CCTV yang ada di 55 titik, kemudian dari analisa yang dilakukan dari Bareskrim, itu mereka menyimpulkan kemungkinan besar dugaan kuat mobil Avanza putih beserta motor NMAX adalah dugaan orang-orang yang menjadi eksekutor ataupun terlibat di kasus pembunuhan seorang ibu dan juga putrinya di Subang, Jawa Barat akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum aku bahas lebih jauh, aku ingatkan, please subscribe channel YouTube ini dulu karena hanya baru sekitar 16% para penonton yang sudah subscribe atau berlangganan. Sisanya belum. Come on, subscribe itu gratis guys, nggak bayar ya. Oke, sekarang kita akan bahas lebih lanjut dulu. Pertama kita bahas terlebih dulu adalah keterangan dari Bareskrim sendiri. Apa yang dikatakan, kenapa bisa menyimpulkan dua kendaraan ini, NMAX dan juga Avanza putih, yang diduga kuat terlibat di kasus pembunuhan ibu dan juga putrinya di Subang, Jawa Barat. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan CCTV. Oke. Pertama adalah keterangan-keterangan saksi dan CCTV. Jadi tidak hanya rely pada CCTV saja, tapi juga ada beberapa keterangan saksi. Misalnya kita bisa melihat kan ya, salah satu saksi yang menurut aku juga cukup menguatkan, si pemilik cucian mobil yang dijadikan tempat buang sampah terduga pelaku, itu adalah salah satu saksinya menurut aku, dan juga masih banyak saksi lain yang tentunya itu tidak dipublikasikan demi alasan keamanan. Berikutnya, apalagi? Kemudian penyidik juga melakukan analisa telekomunikasi ya. Penyelidik juga melakukan analisa telekomunikasi. Ini alat telepon ya, handphone mungkin, kemungkinan besar handphone ya zaman sekarang. Kayaknya agak sulit kalau nomor telepon yang kayak zaman dulu, ya pasti kebanyakan adalah handphone di sini. Menggunakan analisa dari alat komunikasi atau HP yang dimiliki korban. Oke. Melakukan analisa dari alat komunikasi atau HP yang dimiliki korban. Oleh karena ketiga hal tersebut, pertama adalah CCTV, kedua adalah saksi-saksi, ketiga adalah alat telekomunikasi dari HP korban, makanya kepolisian bisa menyimpulkan dugaan paling kuatnya adalah mobil Avanza putih beserta motor NMAX itu diduga sangat kuat terlibat di kasus pembunuhan ini. Oke, kemarin kalian masih ingat ya, pada saat aku bahas di video sebelumnya, kan aku sempat menduga bahwa mobil Avanza putih itu, dugaanku yang pertama yang berasal dari CCTV dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, itu sepertinya tidak berangkat bebarengan gitu. Dan dugaanku mobil Avanza putih itu bertemu dengan motor NMAX warna biru. Ini gambarnya ada dua lingkaran. Itu bertemu di CCTV yang berasal dari SP Telkom. Nah, kemudian aku sudah googling nih, SP Telkom itu kemungkinan besar adalah namanya adalah Simpang Telkom. Memang ini sih kategorinya, kalau aku lihat dari Google ya, dari Google itu aku coba cek ya, dari Jalan Telkom Subang, ini ada di Subang ya, Telkom Subang, menuju ke Jalan Raya Cagak Subang, itu jaraknya sekitar 19 km. Bisa ditempuh berarti kalau perjalanan itu kan
kondisinya malam hari ya, sudah menjelang dini hari begitu. Jadi mungkin jalanan juga sudah tidak ramai gitu, sepi, apalagi ditambah di tanggal 17 Agustus tuh hari libur plus PPKM. Jadi kemungkinan tidak ada hambatan jalanan. Kalau dengan komponen-komponen yang aku sebutkan tadi tidak ada hambatan jalanan, perjalanan 19 kilometer itu bisa ditempuh dalam waktu ya bisa antara mulai dari 15 menit sampai dengan 30 menit kan ya, tergantung dari si pengendaranya. Oke, itu adalah dugaanku yang kemarin aku sebutkan. Kemudian ada hal foto lainnya lagi mungkin yang kalian ingin bahas di sini. Ini adalah foto yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dugaanku yang berikutnya adalah aku menduga bahwa mobil Avanza putih ini di belakang kan ada motor tuh kan ya. Nah motor ini sebenarnya menurut aku kalau aku lihat ini bukan motor NMAX ya. Karena kalau aku bandingkan antara pengendara yang motor ini kemudian aku bandingkan dengan CCTV yang ini itu kan berbeda kan ya. Berbeda fisiknya, berbeda pakaiannya. Oke, itu adalah beberapa hal yang menurut aku perlu aku sampaikan di sini, analisa-analisa aku. Oke, tapi menurut kalian gimana? Apakah analisa dari SP Telkom ini yang merupakan, aku lihatnya bukan dari jalanannya ya. Kalau jalanannya mungkin ini banyak mirip lah ya, mungkin di Indonesia atau di Bandung gitu banyak perempatan atau ring road yang mirip seperti ini. Ataupun juga ada tulisan kayak selamat ulang tahun 76. Ini setelah aku cek juga memang 17 Agustus kan Indonesia tahun ini itu kan merayakan ulang tahun yang ke-76 begitu. Oke, jadi dugaanku masih cukup kuat bahwa sebenarnya kalau dari alat telekomunikasi ya, alat telekomunikasi dari keterangan kepolisian, kemungkinan besar Pak Polisi itu menangkap salah satu handphone dari korban ya, karena kan yang hilang miliknya Amel. Mungkin ada komunikasi yang lainnya, alat lainnya. Di situ kemungkinan diketahui bahwa kemungkinan besar mungkin Amel beserta Ibu Tuti, kedua almarhumah, itu mungkin aja sedang menunggu seseorang yang datang dari Bandung menggunakan mobil Avanza, atau juga kemungkinan yang berikutnya adalah kedua almarhumah itu menunggu seseorang yang memakai motor NMAX. Karena kan kita tidak ada keterangan secara pasti, ini masih dalam proses penyelidikan, bisa aja kan ya, kedua korban itu menunggu salah satu dari pengendara dua kendaraan tersebut, baik mobil ataupun juga motor NMAX-nya sendiri. Menurut kalian masuk akal nggak kalau analisanya seperti itu? Dan yang kedua adalah, terlepas dari siapapun yang ditunggu, baik motor ataupun mobil, yang pasti dugaannya adalah kenapa polisi Kapolsek di Subang kan pada saat pertama kali memberikan wawancara di berbagai media, beliau menduga bahwa yang melakukan pembunuhan ini adalah orang dekatnya. Orang dekat itu kan bukan berarti adalah keluarga inti kan ya, bisa aja orang dekat itu ya teman, sahabat, atau keluarga yang tetangga dan sebagainya. Tidak melulu harus keluarga inti, karena kita berbicara tentang kemungkinan di sini. Dan yang pasti memang mereka mengenalnya. Nah, kemudian kita juga mencari tahu nih kan ya, bahwa sekarang kan dari pihak kepolisian mengatakan bahwa handphone dari almarhumah Amel itu adalah mereknya iPhone ya. Dan di iPhone itu diduga keras adalah mungkin akan kelihatan siapa namanya gitu yang memang ditunggu pada saat malam 18 Agustus di tanggal 17 akan ke 18 begitu. Mungkin aku menduga di sini bahwa polisi sudah mengetahui kenapa menduga motor NMAX atau Avanza, karena berdasarkan alat telekomunikasi di situ disebutkan bahwa mungkin ada pernyataan, iya kita tunggu deh ya di rumah begitu, bisa saja di antara kedua mobil tersebut. Tapi yang pasti kedua korban mengetahui salah satu dari si pengendara ini. Nah, mungkin aja seandainya jika yang ditunggu itu adalah motor NMAX-nya, pengendara motor NMAX tersebut, mungkin aja si pengendara motor NMAX ini sengaja datang. Dugaanku ini adalah di Jalan Jenderal Ahmad Yani di Telkom Subang, simpang Telkom Subang.
kan mungkin sekitar 20 menit kali ya, kalau naik motor kan lebih cepat ya. Mungkin dia ini, si pengendara motor NMAX, menunggu orang-orang yang ada di mobil Avanza putih untuk menuju ke rumah TKP. Itu adalah dugaanku yang pertama sih. Atau dugaanku yang kedua adalah memang si motor NMAX itu cuman menjadi kayak penunjuk arah begitu, karena mungkin aku belum pernah ke Subang. Mungkin di Subang termasuk kota Bandung kan ya, dekat dari Jakarta, mungkin masih banyak daerah-daerah yang jalan-jalan kecil mungkin agak takutnya nyasar gitu, jadi sebagai penunjuk arah. Tapi kemungkinan besar ini juga bukan dari analisa aku sendiri, tapi juga dari pihak kepolisian. Memang orang-orang yang ditunggu kemungkinan sama almarhumah Amel dan juga almarhumah Ibu Tuti ya, itu sudah diketahui siapa dia gitu. Makanya kan kita temukan di lokasi kejadian tidak ada kerusakan pintu atau hal-hal yang mengindikasikan kriminalitas yang kayak orang tidak dikenal begitu. Indikasinya adalah indikasi orang yang dikenal. Oke. Jadi kemungkinan ya handphone yang mungkin punyanya Ibu Tuti itu nggak hilang sudah diketahui oleh kepolisian. Memang mereka menunggu salah satu pengendara, mungkin dari motor NMAX-nya atau dari mobil Avanza putihnya. Ini semakin menyudutkan beberapa pihak nih, karena dari fakta-fakta ini kita bisa menemukan bahwa memang benar pelakunya itu kemungkinan besar adalah orang yang dikenalnya sudah cukup dekat. Tapi saat polisi mengatakan orang dekat, itu bukan berarti adalah keluarga inti ya. Karena kan polisi tidak pernah menyebutkan pelakunya adalah keluarga inti. Tidak, tapi adalah orang dekat. Orang dekat itu bisa tetangga dekat, bisa saudara dekat, atau juga bisa keluarga inti. Itu adalah beberapa kemungkinan. Dan hari ini juga kita melihat bahwa ada beberapa saksi kembali yang diundang untuk diperiksa. Pertama adalah Pak Yosep, kemudian beserta Ibu Mimin, kemudian juga ada Yoris, serta Danu juga kembali diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan ini juga sekaligus membantah gitu pernyataan dari keluarga Yosep, keluarga Yoris ya, yang sempat beberapa waktu bilang bahwa katanya alat buktinya sudah dikembalikan yang berupa motor dan juga handphone. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah bebas dari tuduhan-tuduhan. Dan aku sudah menyangkalnya kemarin bahwa itu bukan jaminan bahwa kalau barang bukti dikembalikan itu sudah pasti bebas. Karena yang dialami mereka itu juga didapatkan oleh pihak dari Ibu Mimin beserta kedua anaknya juga sama. Motornya NMAX ya, dan juga handphonenya ada 4 juga sudah dikembalikan. Ngomongin soal motor juga kan kita melihat bahwa Pak Yosep ya, itu juga punya motor NMAX tapi sudah diklaim berbeda warna, karena kan yang di CCTV itu kan warnanya biru, sedangkan Pak Yosep itu miliknya bukan warna biru gitu ya, atau abu-abu kalau nggak salah seperti itu. Oke. Semakin menarik, semakin mengerucut. Aku tahu kalian sebel dengan kata-kata mengerucut, tapi aku sih sangat optimis dan juga yakin tidak lama lagi kepolisian akan mengumumkan siapakah tersangkanya. Karena seperti kalian tahu, untuk kasus ini tidak lagi dibutuhkan pengakuan, tapi hanya dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat, maka itu sudah bisa fix polisi mengumumkan siapakah tersangkanya. Aku rasa itu aja dulu untuk pembahasan video ini. Kita lanjutkan pembahasannya di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan juga subscribe channel YouTube ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap.